Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, alhamdulillah hari ini kita bisa berjumpa kembali ya di mata kuliah Sistem Teknologi dan Informasi Manajemen. Alhamdulillah hari ini Mbak Farah telah hadir dan sebagai narasumber yang akan sedikit mempresentasikan terkait dengan aplikasi analisa sidik jari ya, Mbak Farah ya. Nah, dalam aplikasi ini sidik jari atau fingerprint ini memang sudah sangat banyak yang menggunakan ini ya. Walaupun terakhir dengan lensa ya, dengan mata ya, dia sebagai ada yang untuk mengidentifikasi sesuatu atau membuka akses dengan eyes ya, dengan mata ya, dengan lensa dengan retina ya, dan yang lain. Teknologinya sudah ke arah sana. Tapi teknologi yang ini fingerprint memang banyak dipakai ya, terutama kalau di kantor-kantor kita melihat dengan digunakannya absensi dengan fingerprint gitu ya. Dulu mungkin dulu pakai 5 jari ya, dimasukkan ya dulu ya, sempat ya. Kemudian dilihat 5 jari itu apakah ini identik dengan satu orang karyawan. Namun saya dulu pernah ya ini mau jangan ditiru ya. Saya pelaku dulu ya. Dulu saya tuh tangan saya hampir sama dengan tangan teman-teman, ada beberapa teman ya. Sehingga kalau saya tekan nomor absensi saya misalnya 60, dengan yang nomor 63 atau 68 tuh identik hampir sama gitu ya. Saya nggak tahu sistemnya error apa itu sistemnya sama. Nah, namun dengan fingerprint udah susah ya. Udah sangat sulit ya, sangat sulit untuk dilakukan manipulasi. Tapi itu dulu ya, jangan ditiru. Oke. Hari ini Bapak Farah akan mempresentasikan dengan fingerprint dan teman-teman kasih applause ya untuk Mbak Farah ya. Karena ini presentasinya bagus banget ya. Ini bahan presentasinya bagus banget ya, nggak nyangka ya. Saya kemarin pas buka, wih keren. Oke Mbak Farah, untuk mempersingkat waktu dan tempat dipersilakan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dr. Safwan selaku dosen Sistem Teknologi Informasi Manajemen dan yang saya hormati rekan-rekan Magister Manajemen Universitas Jayabaya. Insya Allah pada saat ini saya akan mempresentasikan mengenai aplikasi analisa sidik jari. Yang akan dibahas adalah yang pertama pengantar, kemudian latar belakang, cara penggunaan, contoh report, contoh hasil analisa, kelebihan dan kekurangan. Untuk pengantar, analisa sidik jari bukan dari disiplin ilmu psikologi, bukan pula ilmu ramal. Analisa sidik jari merupakan ilmu dermatoglyphics atau ilmu tentang pola sidik jari yang diawali oleh Gerd Bidlow pada tahun 1685. Menurut Kumari, tahun 2014, dermatoglyphics merupakan bidang ilmu yang mempelajari pola sidik jari, telapak tangan, telapak kaki, dan telapak kaki. Pola sidik jari mulai terbentuk pada janin bulan ketiga dan terbentuk sempurna pada bulan kelima, di mana hasil dari penelitian tersebut yaitu adanya hubungan antara pola sidik jari dengan berbagai macam kecerdasan berdasarkan bidang ilmu tertentu. Penemuan berikutnya dilakukan oleh Dr. Rita Levi Montalcini dan Dr. Stanley Cohen bahwa terdapat korelasi antara pola garis epidermal kulit dengan hormon sistem pertumbuhan syaraf pusat. Ini bisa kita lihat ada tipe utama sidik jari, yaitu ada loops, wall, dan juga arch kita sebutnya. Nah, nanti turunan-turunan dari 3 tipe utama ini tuh ada lagi, masih banyak. Ya, kemudian latar belakang. Telah banyak penelitian yang mengkaitkan tentang bagaimana karakteristik yang dimiliki oleh seseorang dengan pola sidik jarinya.
Karakteristik yang dimaksud yaitu meliputi tentang arah kecerdasan, kepribadian, gaya belajar, potensi, dan lain juga sebagainya. Analisa karakteristik tersebut biasanya ditunjukkan pada anak, di mana hasil analisa tersebut sangat diperlukan oleh orang tua mereka dalam menentukan metode cara mendidik dan memberi arahan yang tepat. Pada dasarnya, untuk melihat tipe pola sidik jari bisa dilakukan dengan mata telanjang. Namun, hal itu akan sangat menyulitkan karena keterbatasan kemampuan manusia dalam melihat pola yang berukuran sangat kecil secara terus-menerus dan dalam jumlah yang banyak. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka dibuatlah suatu aplikasi yang mampu mengenali pola sidik jari manusia yang ditunjuk untuk analisis karakteristik. Maka hal tersebut dapat memudahkan para orang tua dalam menentukan cara atau metode mendidik dan memberi arahan terhadap anak secara tepat sesuai karakteristik anak. Nah, ini, sebelumnya, ini ada salah satu contoh aplikasinya, yaitu Unique Fingerprint. Nah, ketika halaman pertama yang dibuka adalah seperti ini. Langkah awal adalah kita, para konsultan fingerprint, memilih kode nama acaranya. Nanti ketika kita klik nama acara akan muncul kode-kodenya. Nanti kita pilih sesuai dengan domisili cabang mana. Gitu. Kemudian langkah selanjutnya yaitu mengisi identitas klien. Seperti kira-kira siapa namanya, nama lengkapnya, tanggal lahirnya. Kemudian setelah mengisi identitas, kami mengukur ATD kanan kiri anak. Kemudian setelah mengukur sudut ATD, memilih produk. ATD itu apa? ATD itu yang membentuk oleh 3 sulur yang mengarah ke 3 arah dengan sudut 120 derajat. Cara perhitungan besar sudut ATD yaitu dengan menentukan letak triradius pada telapak tangan mulai dari pangkal jari kedua sampai dengan jari kelima nih. Di sini sama sini. Itu cara mengukur ATD dengan menggunakan alat seperti ini. Apa sih namanya? Penggaris. Tuh. Nah, selanjutnya setelah mengisi ATD kanan kiri, setelah diukur, kita memilih kira-kira jenis produk mana yang akan kita pilih. Jenis produk dibedakan berdasarkan jumlah analisa. Berapa jumlah analisa, mau yang paling lengkap atau yang paling sedikit. Tuh. Nah, ini ada contoh pelangi merupakan produk dengan analisa terlengkap. Di antaranya ada analisa tentang dasar motivasi, kapasitas belajar dan respon anak, gaya belajar, belahan otak, kepribadian terhadap lingkungannya, tipe kepribadian, kecerdasan majemuk, kelompok kecerdasan, karakteristik pekerjaan, saran bidang pekerjaan, tekad, dan pressure. Nah, ini contoh dokumentasi hasil ini scan, kalau scan sidik jarinya. Nah, kemudian setelah kita memilih produk, di sini ada tempat menginput hasil scan sidik jarinya. Jika di sini yang A ini yang semua sudah nampak jelas, maka tidak perlu menginput ulang pada kolom selanjutnya. Tetapi jika sidik jarinya tampak samar, maka perlu men-scan lebih lanjut pada kolom berikutnya sampai hasilnya sesuai. Ini misalnya kita pilih yang A dulu pertama. Ketika scan-nya sudah sempurna seperti ini, sudah jelas, maka kita tidak perlu ke kolom berikutnya. Ke kolom berikutnya jika hasil sidik jarinya itu samar atau miring. Jadi kita perlu melengkapi sampai kira-kira hasilnya sesuai. Ini ada tangan kiri, tangan kanan, ibu jari, jari telunjuk, tengah, manis, kelingking, pokoknya sampai 10 jari lengkap. Ini L1, L2 itu nanti kira-kira hasil printan ini. Semua jarinya di sini nanti ada muncul. Kemudian setelah semuanya terinput dengan jelas, maka tinggal kita simpan. Gitu. Kemudian nanti setelah kita save, hasil scan-nya tersimpan dalam bentuk RAR ini. Kemudian kita kirim via email ke tim laboratorium. Nanti kira-kira 7 hari kerja bakal keluar hasil
analisanya. Nah, ini kira-kira yang hasil scan yang tadi itu. Di sini ada 10 jari. Nah, kira-kira setelah 7 hari kerja, maka akan mendapatkan hasil analisa dari sidik jari anak tersebut yang contoh tadi. Nah, ini contoh hasil report pada halaman pertama kedua aja. Nanti masih banyak gitu halaman yang lainnya. Ini kan masih cuma satu hasil analisa, yaitu dasar motivasi anaknya. Itu, yaitu dia 60% afektif, 40%-nya kognitif. Nah, kemudian setelah hasil reportnya, maka akan dikasih juga contoh penjelasannya, hasil analisanya, kayak nanti ada penjelasan gaya belajarnya. Oh, ternyata anak ini bagusnya visual kinestetik. Visual itu apa sih? Dikasih penjelasan. Kemudian dikasih juga tips-tips yang perlu diingat untuk anak-anak yang unggul pada kinestetik dan juga visualnya. Nih, adapun cara belajar yang mendukung adalah dengan seperti ini gitu. Nah, kelebihan dari aplikasi analisa sidik jari ini bersifat permanen. Analisa ini hanya perlu dilakukan 1 kali seumur hidup sudah cukup. Prosesnya simple, praktis, efisien, dan juga aplikatif. Kemudian tidak memerlukan tes tertulis atau tanya jawab seperti yang tes-tes psikotes lainnya yang ratusan soal yang seringkali membuat pesertanya itu udah cemas duluan, itu pusing duluan. Tetapi kekurangannya tidak bisa mendeteksi peserta dengan keadaan tertentu seperti kondisi jari yang kurang lengkap dan pola sidik jari yang rusak. Itu nggak bisa. Dan juga tidak bisa digunakan sebagai alat pembanding kecerdasan seseorang, satu orang dengan orang yang lainnya, karena setiap manusia memiliki keunikan dan kecerdasan yang berbeda-beda. Dengan tingkat optimalisasi yang berbeda pula, bila tujuan di analisa itu untuk menyeleksi dalam rangka mencari yang terbaik, maka analisa ini kurang tepat diaplikasikan. Sudah cukup sekian presentasinya. Apa ada pertanyaan? Pertanyaan banyak. Pertanyaannya banyak. Oke, presentasinya ditutup dulu. Ya, di close, jangan di share. Biar ya, oke. Nah, saya mau nanya nih, ini menarik nih. Ini menarik. Yang saya mau tanyakan, apakah aplikasi ini digunakan untuk nggak banyak? Sorry, saya ulang pertanyaannya. Apakah aplikasi ini hanya untuk umur-umur tertentu ya? Atau kebanyakan yang dipakai, apakah sudah ada dari lembaga-lembaga atau perusahaan-perusahaan yang memakai ini untuk mengidentifikasi ya karyawannya? Ya, tadi kan contohnya adalah mungkin anak-anak ya. Apakah ini sudah dilakukan di tingkat profesional ya, atau di tingkat kalangan dewasa atau di perusahaan gitu ya? Itu pertanyaannya itu dari saya, Mbak Par. Nanti yang lain bisa nambahkan. Boleh langsung dijawab, Pak? Iya, jawab. Ya. Jadi aplikasi ini itu tidak ada umur tertentu, asalkan pola sidik jarinya lengkap. Dari lahir sampai udah tua tuh bisa dilakukan. Cuman memang paling sering dilakukan itu untuk dari anak usia dini sampai anak-anak ketika ingin memilih jurusan. Biasanya Pak, paling sering. Ya, jadi kira-kira ini anaknya bagusnya kemana, potensinya di mana, minatnya di mana, itu paling sering digunakan. Cuman setahu saya ada perusahaan yang ketika psikotesnya menggunakan ini karena kira-kira menyesuaikan apakah kandidat pelamar ini sesuai dengan perusahaannya atau apakah sesuai dengan posisi yang dilamar. Ada kalau nggak salah, Pak. Oke. Ya. Oke. Ini presentasinya jangan di-share lagi ya, tolong di note. Oke, biar teman-temannya kelihatan nih. Oke, teman-teman silakan, ada yang mau bertanya?
Izin bertanya, Pak. Oke, sebentar Mbak Rini, sebentar. Oke, silakan. Izin bertanya, jujur saya baru pertama kali dengar sidik jari bisa dipakai untuk membaca seperti itunya ya. Saya agak skeptis maksudnya awalnya gitu. Bisa dijelasin apa kelebihannya membaca dari sidik jari? Misalnya kan kita juga ada metode seperti misalnya apa tes kepribadian yang lain seperti itu, atau paling tidak valid misalnya seperti zodiak seperti itu kan ya gitu. Bisa dijelaskan Mbak kelebihannya dari sidik jari ini seperti itu validitasnya misalnya. Terima kasih. Hari ini mau nyoba nih Mbak Farah. Ya, jadi kalau misalnya sidik jari ini sama sebenarnya bukan ilmu ramal ya, ini ada ilmunya, ilmu dermatoglyphics namanya. Jadi setiap sidik jari itu setiap dari jempol kiri sampai kelingking kanan itu tuh ada artinya masing-masing. Kayak ini ada contohnya, ini kelihatan kan? Misalnya arti-arti dari jempol kanan itu tuh sebenarnya mengarahnya itu kemana? Misalnya tipe yang tadi tipe wall kiri itu artinya misalnya interaksi sosial. Jadi jika jempol kirinya itu berbentuknya wall, berarti interaksi sosialnya dia itu kuat gitu. Dia tipe sangat pemilih dalam berinteraksi, dalam memilih teman, misalnya seperti itu. Gitu Mbak. Terus tadi apa pertanyaan lainnya? Kelebihannya dibanding tes-tes personality lain. Kalau kelebihan dibanding psikotes, kan kalau psikotes itu kita mengisi ya Mbak, mengisi pertanyaan sampai 100 lebih. Dan itu tuh biasanya sesuai mood kita, males jadi kita ngasal. Hasilnya nggak begitu konkret gitu. Jadi bisa berubah-ubah. Kita ngisi bulan ini hasilnya seperti ini. Misalnya 5 bulan selanjutnya kita moodnya lagi bagus, ternyata hasilnya beda. Gitu. Kalau ini kita cukup sekali hasilnya bakal sama. Karena sama sampai akhir. Karena sidik jari nggak berubah-ubah. Ya. Otentik. Seperti itu, Mbak. Berarti ini ada hubungannya antara sidik jari dengan otak ya? Iya, ada. Okay. Yang otak tangan kiri dengan otak kanan, tangan kanan dengan otak kiri. Kan sudah terbentuk ketika dijanin. Makanya kenapa yang kata orang itu bayi dijanin tuh harus dikasih banyak misalnya musik atau Al-Quran biar misalnya otaknya bekerja dengan baik atau apa seperti itu gitulah. Cukup jelas. Terima kasih jawabannya. Iya, ini sayangnya kita online ya. Kalau itu kita dia tes kita semua nih kalau offline kelas. Iya. Makasih ya Mbak Rini, makasih ya. Pak, izin bertanya. Ya. Oh ya, sebentar. Sebentar Mas Rian. Mbak Farah, nanti kalau saya jadi pembimbing bawa alatnya ya ke kantor saya mau coba. Ya. Oke, silakan Mas Rian. Selamat pagi Pak Dokter Safwan dan teman-teman semua. Pagi. Saya ingin bertanya terkait tingkat keakurasian penggunaan fingerprint ini dibandingkan dengan tes yang lainnya itu apa ya? Kalau tingkat akuratnya itu sekitar 80-90%. Jadi itu akurat bentuknya dan sulur-sulur sidik jarinya itu akuratnya 80-90%. Tapi hasilnya itu tidak mutlak banget karena juga dibantu dengan stimulasi dari lingkungan, faktor lingkungan. Seperti anaknya dari kecil diajarin sama orang tuanya seperti ini, maka akan terbentuk juga kepribadiannya. Tergantung dengan lingkungannya juga tuh. Jadi faktor lingkungan tinggi ya? Juga iya, lingkungan juga tinggi. Tapi untuk memetakan sifat dasar ya atau karakter dasar ini cukup efektif ya? Ya cukup Pak. Oke. Gimana Mas Rian? Mau dicoba?
Iya Perlu Pak. brosurnya. Mas Rian nih nggak suka air, jadi jangan di pinggir-pinggir kali ini ya kerjanya. Bukan itu ya, bukannya salah ya. Oke, 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 oke. Makasih Mas Rian. Yang lain, silakan. Ya, Pak, izin bertanya. Wah, ini auditor nih, kayaknya alatnya betul untuk mendetek audit. Itu Pak, memang yang saya ingin pertanyakan. Ya, silakan. Saya kan yang masih agak skeptis juga ya seperti Mbak Rini ya. Maksudnya yang saya ingin tanyakan itu perbandingan antara kriteria dan kondisi ya. Maksudnya yang sebenarnya dengan yang diteorikan. Maksudnya yang sejauh mana penelitian mengenai ketepatan itu? Apakah sudah ada penelitian? Apakah sudah sudah pernah ada yang melakukan survei lah istilahnya antara 100 orang yang dilakukan tes fingerprint, berapa yang cocok atau apa gitu. Maksudnya ya saya ingin tahu aja sih, masih penasaran maksudnya seberapa akurat sih untuk berapa orang hasilnya gitu. Misalnya masih agak semu banget, ini hal baru banget untuk saya soalnya. Gitu aja mungkin Mbak Farah. Ya. Dan agak kaget ya dengar ada kayak gini ya. Iya, soalnya saya sendiri tentang yang fingerprint kan agak skeptis ya, maksudnya kan sering banyak udah ada dari dulu gitu kan ya. Makanya nih Mbak Farah diam-diam menghembuskan ini, hati-hati. Silakan Mbak Farah, silakan. Ya, kalau untuk penelitian sebenarnya udah banyak banget. Jurnal banyak, penelitian skripsi pun juga udah banyak. Kalau penelitian yang maksudnya dengan yang aku kenal gitu, pernah ada yang neliti tentang para pedagang dari misalnya pola sidik jari wall sama loop. Jadi pedagang yang dengan pola sidik jari wall itu rata-rata emang lebih tekadnya itu tuh lebih tinggi gitu. Berbeda dengan loop. Kalau loop itu tuh tipe orang yang kemudian dengan wall itu tipe yang tekadnya tinggi. Oh, pantesan kalau ada yang saya kalau misalnya ada yang baper ketika kita nggak jadi Iya. itulah itu tuh. Itu yang loop Pak biasanya. Yang loop ya. Anda nggak cocok jadi pedagang. Kalau loop cocoknya jadi apa itu? Biasanya loop tuh yang kayak pengajar, yang lembut gitu Pak. Oh, baperan juga ntar kalau ada. Iya emang loop itu baper banget Pak. Saya loop nggak ya? Mudah-mudahan nggak. Mas Andika ini kayaknya menarik ya. Kalau untuk auditor menarik banget ya untuk mengetahui pola dari audit ya. Ya, Mas Andika ya. Iya. Kalau kita lihat kalau kita mau lihat audit, kita lihat karakternya dulu sebelum kita masuk. Itu akan memudahkan komunikasi ya. Komunikasi kita dengan audit. Oh, audit ini maunya seperti ini. Base-nya apa? Base on-nya dari hasil fingerprint analyze ini. Ya benar ya Mas Andika ya. Jadi kita masuk untuk memeriksa, masuk untuk melakukan pendekatan komunikasi lebih lancar ya Mas Andika ya. Different approach jadinya Pak ya, sesuai dengan kondisi dia, sesuai dengan dia seperti apa sih. Kalau dia loop tadi, waduh ini baper, hati-hati ngomongnya nih. Data bisa nggak dikasih. menarik asli ini menarik. Dan untuk pengajar juga menarik. Jadi mengetahui dari anak murid ya atau mahasiswa ya. Oh, mereka touch-nya harus begini. Karena kan untuk sekarang pengajar itu bukan berarti pengajar harus kacamata kuda ya. Dia juga harus mengerti bagaimana kondisi dan karakteristik dari yang diajar ya. Jadi komunikasinya bisa lancar tuh, efektif komunikasinya. Dan ini juga sebenarnya penting untuk para pemimpin leaders di satu departemen ya. Jadi ngerti nih anak buahnya passionnya kemana nih. Nih, atau cara menegurnya ya. Ada yang ditegur baper gitu kan besoknya. Bukannya naik malah turun dia motivasinya ya. Ini benar-benar harus menarik nih, bener Mas Andika. Ada lain Mas Andika? Itu dulu Pak. Dulu ya masih ini ya. Masih mencoba. Nanti boleh dibaca-baca. Keren. Tapi ini keren tapi. Oke. Makasih Mas Andika ya. Nanti bisa nanya lagi sih setelah ini kalau memang ada penasaran. Makasih. Yang lain. Izin bertanya, Pak. Wah, ini mau dites. Dites.
Kayak ketua kelas mau ngetes nih Pak. Ini Bu Ketua kelas lu tahu apa deh, kalau lu baper nih, hati-hati Ketua kelas. Lembut Pak, lembut. Oh lu. Lembut. Silakan. Ini Mbak Farah, saya mau nanya, itu kan pendetekan sistem apa tuh absensi ya tadi kan, itu pakai berapa jari ya yang bisa di save di itu di sistemnya, di aplikasinya tersebut? Gimana pertanyaannya apa Mbak? Enggak, penyimpanan kan kita nge-save nih jari-jari kita nih. Nah, biasanya yang tersave di situ di aplikasi itu berapa jari yang bisa di save? Maksudnya untuk absensi? Untuk absensi ya. Kalau absensi saya kurang tahu, Mbak. Ini kan untuk analisa. Ini kalau ini untuk analisa. Untuk analisa ya. Yang tadi memang dalam pembukaan saya cuma menganalogikan bahwa di perusahaan itu dipakai untuk sidik jari ini kebanyakan dipakai untuk absensi ya, Mbak Farah ya. Iya. Untuk nah, ternyata lebih dari analisa hanya sekedar sidik jari untuk autentifikasi ya, autentifikasi akses ya. Wah, bahkan ada yang pakai mata gitu ya. Nah, yang ini adalah analisa sidik jari untuk melihat kepribadian, untuk melihat karakteristik dasar dari seseorang, dan ini sangat dibutuhkan untuk melihat ya. Melihat dan memetakan apakah dia misalnya cocok di satu pekerjaan, apakah dia memang passionnya di situ atau tidak gitu ya. Contoh yang tadi pedagang, ada pedagang yang ketika dia turun atau demotivasi, justru dia kuat gitu. Enggak nih, kita harus hadapi tantangan ini. Ada yang baperan tadi, yang loop tadi. Jadi kalau lagi turun baper, tar dulu deh, nggak usah dagang lagi besok kan gitu ya. Baper dia. Nah, itu nggak cocok jadi pedagang sebenarnya. Tapi ada itu jadi pedagang gitu. Ada gitu. Nah, ini karakteristik Mbak Ketua kelas ya. Jadi ini karakteristik dari melihat, memetakan. Ini sebenarnya tes psikotes itu sebenarnya mood ya, tergantung dengan mood. Kalau hari ini dia bagus, akan berbeda dengan 3 bulan kemudian gitu ya. Moodnya bisa berbeda. Nah, itu mempengaruhi hasil psikotes. Kalau ini enggak. Kalau ini mempengaruhinya adalah memang karakteristik dasar dari sidik jarinya gitu. Jadi udah di bawaan lahir. Kalau kata orang udah bawaan orok gitu. Ini bawaan orok nih. Ya. Seperti itu Mbak Farah. Jadi diukurnya tadi, kalau saya dengar diukurnya semua sidik jarinya diukur dari jempol sampai ke jari kelingking gitu ya, dilihat gitu. Nanti akan keluar karakter-karakter sesuai dengan penelitian. Gitu ya Mbak Farah ya? Iya Pak. Gitu. Jadi baiknya coba sih nanti. Makanya saya mikirnya tadi agak-agak gimana ya Pak ya? Yeah. Mau nanya tadi tuh, karena kalau di perusahaan kan fungsinya itu buat absensi gitu kan Pak. Makanya dengan ini jadi masukan ke kita semua nih, termasuk saya ya, ke perusahaan ya, bahwa sekalian aja gitu, dibanding untuk absensi, panggil gitu ya, kemudian tes semuanya. Satu orang untuk kosnya berapa Mbak Farah? Tergantung produk yang tadi Pak, yang hasil analisanya itu. Kalau yang komplit tadi ya, pelangi ya tadi ya. Oh iya, yang lumayan pelangi. Pak. Satu orang berapa? 1,2,5. Oke. Psikotes 7 juta loh. Oh iya. Ya benar. Berarti ngebantu psikotes juga nih Pak. Iya, ini mengurangi cost ya. Ini mengurangi cost ya. Oke, makasih nih infonya nih. Nanti saya coba nanti di kantor. Bisa diusulkan kayaknya Pak. Iya. Bu Ketua kelas ada lagi yang mau ditanya? Kayaknya itu dulu deh Pak. Oke, makasih ya Bu Ketua kelas. Makasih ya Pak. Ayo yang lain. Mbak Farah izin nanya. Nah, ini ada buku. Jadi kita waktu tes itu dengan 10 jari begini aja Mbak Farah atau gimana? Tapi sebelum dilanjut Bu Ismiati,
Ini selamat ya, viewernya banyak banget ini. Oh, mantap. Aplikasi sistem, ya karena data pemilih ya, karena ini kan isu nasional ya, jadi yang nonton Aduh. banyak banget, hampir 200 viewer. Mengalahkan yang pertama tadinya Pak Mas Andika ya. Mas Andika, kemudian Mbak ini ya, Mbak Rini ya, kemudian Mas Rian. Tiba-tiba ketika Bu Ismiati saya coba upload, hampir sekarang 200 lebih viewer ya. Keren. Keren. Ininya banyak banget berarti nih fansnya dari Sabang sampai Merauke nih. Silakan lanjut Bu Ismiati, silakan lanjut. Iya, izin Pak Dokter, Mbak Farah. Itu tadi pola tes cara apa namanya? Mengetesnya itu dengan 10 jari kita itu yang Mbak Farah. Cukup dengan begini aja udah bisa apa harus tadi yang sudut-sudut itu. Terus yang kedua, ini kan pernah banyak dilakukan oleh anak Pak usia dini ya. Pernah disurvei nggak sejauh mana selama berapa tahun hasil yang sudah didapat, ada tim surveinya, oh ini akuratnya sampai sekian persen gitu, passionnya sesuai. Pernah ada survei itu nggak dari tim sendiri peneliti ini gitu? Ya. Makasih Mbak Farah. Izin menjawab, kalau untuk ininya scan-nya itu ada alatnya Mbak, alatnya kecil. Tadi yang digambar yang tadi itu di scan dulu satu-satu sampai benar-benar full sidik jarinya sesuai dengan kriteria dari jempol sampai kelingking. Kalau sudut ATD itu untuk pembantu juga sih, karena kalau ATD itu menurut penelitian sudut ATD memiliki hubungan dengan kesalahan kromosom dan penyakit yang lainnya. Apakah kita meneliti si orang tersebut itu ada kelainan kromosom atau tidak? Contohnya itu seperti anak autisme itu memiliki sudut ATD yang lebih kecil dari orang biasa ataupun lebih besar dari orang biasa. Gitu. Kalau untuk hasil scan-nya, kalau untuk scan-nya seperti itu. Kalau untuk penelitian, jadi penelitian dari tim atau gimana, Mbak? Dari tim fingerprint ini sendiri udah ada survei, dengan hasil yang dia peroleh dia udah ada sampel nih dan anak usia dini, ada nggak disurvei passionnya sesuai dengan hasil kita saat itu udah? Kalau untuk menentukan sekian tahun gitu dalam jeda berapa tahun ini? Oh iya, kalau misalnya yang sudah saya alami ya, untuk menentukan keakuratannya biasanya kan tim konsultan itu mempresentasikan hasil si anak terhadap orang tua. Nah, ketika kita menyebutkan anak ibu misalnya perlu didukung selalu, misalnya kalau punya keinginan harus dibantu. Terus jangan dirusak moodnya dari ketika bangun tidur, karena ketika moodnya rusak maka kesananya tuh dia udah malah jadi males ngapa-ngapain. Jadi terus biasanya orang tuanya tuh langsung merespon, oh iya bener banget Mbak, misalnya gitu. Iya bener, dia tuh kayak gitu banget gitu. Kalau misalnya yang aku alami tuh baru kayak gitu sih Mbak. Kalau untuk penelitian dari timnya langsung, yang aku tahu cuman yang baru yang itu sih, kalau buat anak-anak. Kalau yang orang dewasa, yang itu yang pedagang, yang tante aku sendiri yang meneliti gitu. Jadi nanti tesisnya bisa tuh pakai tesis ini. Siapa objeknya nih yang ada di kelas ini? Dites aja gitu. Karakternya. Mas Andika cocok nggak jadi auditor gitu kan? Bu Ismi cocok nggak di KPU gitu kan? 10-10-nya Pak, bisa Pak. Iya. Pak Jansen cukup Pak Jansen ini nggak pengusaha cocok nggak? Ternyata cocok, ya udah Pak Jansen jadi pengusaha aja. Oke, cukup Bu Ismi. Maaf Mbak Farah, tadi kan ada dibawa ke lab ya selama 7 hari. Itu berupa print out aja gitu? Soft file Mbak. Soft file. Jadi kita kirim dalam nanti. Soft file itu nanti dan nanti dari kitanya ngeprint, nanti hasilnya sampelnya seperti ini.
Oke. Ini kita berdoa ya, mudah-mudahan nggak ada aplikasi Android yang bisa pakai begini. Karena Android itu udah bisa sidik jari kan, sidik jari untuk buka akses ya. Jangan-jangan nanti ada unik bangkrut ini kalau ada aplikasi Android. Oke, cukup Bu Ismi. Cukup Pak Dokter, Mbak Farah, terima kasih jawabannya. Terima kasih Bu Ismi ya. Oke, yang lain ada yang mau coba? Ya, izin Pak Dokter. Wes, ya, nih. Siap. Ya, makasih Mbak Farah atas pemaparannya mengenai fingerprint. Ini sangat unik banget. Nah, pertanyaan saya, ini kan mengenai karakteristik untuk anak bisa. Nah, kalau kita mau membawa anak kita ini kemana? Alamat office-nya di mana? Karena saya selaku orang tua kan, jadi kita bisa tahu nih mengarahkan kalau memang benar nilainya itu sampai 80-90% keakuratannya dengan fingerprint ini melihat karakteristik anak. Jadi kita tahu, oh ini anak, nanti saya arahkannya ke sini. Iya. Dan yang kedua, itu kan tadi Mbak Farah bilang ada istilah mengukur ya, mengukur jari-jari ini. Pastinya ada kan yang kesamaan dengan orang lain. Nah, maksud saya fingerprint ini dia punya apa ya, keterangan khusus berarti dong, bahwa misalkan nih ukurannya 17, 17 berarti dia karakteristiknya ini. Si Pak Andika 17 juga, atau saya 17 juga, memiliki karakter, berarti udah memiliki informasi keterangan yang udah memang benar-benar apa ya, bisa dibilang udah pasti ya. Jadi punya apa ya, punya keterangan yang udah tinggal memadukan aja. Oh ini yang kalau 16 ini karakteristiknya, ukuran 15 ini gitu. Begitu bukan Mbak Farah? Makasih. Ya, izin jawab yang kedua dulu ya. Silakan. Pertanyaan yang kedua. Kenapa yang pertama? Yang pertama japri. Seru yang pertama. Mana sih mau dibawa nih? Gitu. Nggak, takut lupa pertanyaannya. Oh iya. Jadi kalau misalnya untuk kepribadian itu dari sidik jari, kan kalau sidik jari itu mutlak yang nggak ada yang sama. Dari satu orang dengan orang yang lainnya itu kan nggak ada yang sama. Kalau misalnya untuk mengukur sudut ATD itu cuma untuk memastikan kira-kira si orang tersebut ada kelainan kromosom atau tidak, misalnya kayak keterlambatan berpikir atau tidak gitu. Kalau misalnya untuk karakteristiknya itu dilihat dari sidik jarinya sih. Yang mengukur sudut ATD hanya untuk membantu aja. Apakah cukup yang kedua? Enggak, berarti maksud saya kalau melalui sidik jari kan memang kita tahu sama-sama semua berbeda. Ya. Nah ini kan tadi Mbak Farah bilang bisa mengetahui karakteristik. Nah, kalau diambil sampling misalnya 100, pasti ada kan yang sama informasinya mengenai sampling itu. Ya. Maksudnya sama itu tipenya ya? Iya. Iya, Dari tipenya. data-data yang tadi, yang misalkan Mbak Farah bilang melalui ukur, melalui kalau sidik jari kan memang semua orang berbeda. Ya. Oh, kalau Poin untuk mendapatkan item-item untuk mendapatkan karakteristik seseorang itu pastinya kan dari 100 pasti ada yang sama. Ya. Nah, yang sama ini fingerprint kan pastinya punya informasi data yang oh ini sama si ini range-nya nih sama nih,
Bang Johnson, Ya, itu kira-kira bisa nggak sidik jari itu menentukan jodoh Bang Johnson? Karena kan bisa sama tuh karakter tuh ketemu Bang Johnson tuh. Bisa nggak kira-kira tuh? Ngeri Itu nih pertanyaannya nih. Mbak Farah yang jawab. Iya. Nyelah nih Pak. Ngeri. Betul, kawas ngeri pertanyaannya. Ya, Tapi apa? ya, silakan Mbak Farah. Silakan. Iya. Kalau misalnya untuk tipenya pasti ya banyak yang sama. Misalnya kayak jempol dari orang A, B, C, D misalnya sama wall gitu. Berarti emang mereka memiliki kepribadian yang mirip biasanya. Ya. Makanya kalau misalnya orang yang wall itu berteman dengan orang yang wall itu kurang cocok karena keras sama keras. Kecuali misalnya wall sama loop itu biasanya mereka jadi lebih dekat karena ada yang ngalah. Oh, Ada yang mimpin, ada yang ngalah. Itu iya sih Pak. keren. Yang saya lihat tuh seperti itu. Iya, keren. Iya banyak orang tua yang ngeluh, iya soalnya Jadi- berantem. Ternyata hasilnya emang dua-duanya itu keras, makanya mereka nggak bisa klop gitu. Oke, iya. Kalau yang Mbak Langsung Farida beli Farah. itu kalau ngomongin jodoh biasanya itu yang mau dianalisa bukan cuma anaknya aja, biasanya orang tuanya juga mau, biar bisa saling ngerti, biar bisa saling paham, oh ternyata suaminya itu seperti ini gitu orangnya, jadi bisa memperlakukan dengan baik sesuai Bang dengan Johnson. Ya gitu ya. Waduh, oke. Ini kemana-mana nih ya jadinya, karena memang ya tadi ya bisa dipakai ke di setiap, karena memang kita butuh karakteristik dasar kan. Ya. Kemudian alamatnya di mana tuh ditanya sama Oh Pak iya. Justin tuh. Alamatnya bisa PC, DC. Apa bisa chat, nanti biasanya kita tim yang ini, bisa tim yang ke rumah masing-masing gitu. Keren sampai di rumah nih. Kecuali kalau misalnya ada roadshow sekolah-sekolah Pak. Oh gitu. Biasanya kita yang datang juga ke sekolahnya. Oke. Oke. Oh, Pak Jansen, nanti ditunggu di rumah nanti Pak Jansen. Siap. Makasih Mbak Farah. 7 hari, jadi minggu depan udah bisa ketemu hasilnya dan kita paparan ke kita nanti. Keren. Canda. Makasih Pak Jansen ya, makasih ya. Makasih Mbak. Oke, yang lain silakan. Udah semua ya? Udah semua nih jangan-jangan. Pak Nopinus mau tanya? Pak Nopinus? Pak Nopinus lagi nggak ini nih, lagi nggak fokus nih. Oke, ini udah hampir semua bertanya. Nah, tadi ya yang saya kemukakan ya, ini mudah-mudahan Android jangan sampai ada yang iseng bikin kayak gini nih. Ini kasihan Mbak Farah nih. Ya karena pola sidik jari tentunya kan sudah dikenal di HP kita semuanya ya, di handphone kita semuanya ya, dan ada beberapa aplikasi yang sudah pakai itu. Nah, keterbatasan kita adalah bahwa kita hanya mengetahui bahwa sidik jari ini hanya untuk autentifikasi untuk membuka akses, untuk mengenal identifikasi diri gitu ya. Ternyata betul ini bisa dari jari kita, dari jempol kita, dari semua jari, ruas jari kita yang punya sidik jari ini ternyata bisa melihat karakteristik ini ya. Nah ini sangat bermanfaat tentunya untuk tadi ya. Nah kalau di kantor di bidang SDM itu bisa dalam hal rekrutmen tahu apakah orang ini fit terhadap satu posisi atau tidak ya. Nah kalau untuk yang sudah settle di perusahaan-perusahaan yang sudah mapan, itu bisa untuk mengukur karyawan yang sudah eksis, ini bisa dipetain nih apakah dia cocok di satu divisi ini, dan hasilnya juga bisa diketahui oleh pimpinan-pimpinan masing-masing untuk melakukan coaching terhadap anak buah tepat. Oh anak ini baperan nih, jangan ditegur di depan rapat gitu ya. Waktu rapat ya Anda nih salah nih, Anda ini kerja nggak bener nih, besok makin jatuh dia gitu kan, makin demotivasi gitu ya. Oh ya udah saya nggak mau di bagian inilah,
saya diomelin di depan orang gitu ya. Ada yang diomelin di depan orang juga gak ngaruh ya, bodo amat gitu ya. Ada yang kayak gitu. Ya, justru dipanggil secara person nangis dia. Ya, kalau di depan rapat dimarahin nggak ngaruh dia. Tapi ketika dipanggil, didekati secara personal, nangis gitu ya, curhat gitu ya, malah curhat saya problemnya ini dan ini nih. Unik ya, makanya di dunia ini ada namanya ilmu HR ya, human resource ya. Ya karena manusia itu unik ya, pada dasarnya manusia itu unik, perlu sekali pendekatan-pendekatan untuk bisa membuat optimal ya, manusia itu jadi optimal gitu. Nah, ada lagi Mbak Farah yang mau diungkapkan? Ini menarik banget pembahasannya, dan saya yakin di antara teman-teman ini akan tertarik ya. Melanjutkan tadi yang tadi Mas Andika yang sebagai auditor, karena saya juga base-nya adalah auditor, mengetahui auditi kita ya, cara mendekatannya dan yang lain, sehingga kita dalam hal mengaudit lebih efektif ya, karena kita mengetahui karakteristik dari yang kita audit. Nah, komunikasi kita bisa lancar ya, karena poin penting dari semua ilmu dan semua pendekatan adalah komunikasi. Komunikasi makin baik, tentu informasi yang didapat kita juga makin baik ya, dan hasilnya lebih optimal. Jadi kalau ada yang bilang pinter gitu, pinter tapi komunikasi nggak pinter, juga useless ya, nggak kepake ya, nggak berguna ya. Oke, untuk hari ini dicukupkan. Terima kasih untuk Mbak Farah atas presentasinya. Kita beri applause untuk Mbak Farah. Terima kasih. Sebelum diakhiri, saya mau foto dulu seperti biasa untuk absen kita ya. Sebentar saya stop ini dulu, remove pin. Mbak Farah juga kita remove pinnya. Oke, sekarang kita bisa oke, ini kita udah ini Bu Ismi, videonya jangan lupa. Pak Nopinus, apa kabar? Sehat ya Pak? Yang ngepek ya ternyata. Oke. Cuekin saya malu. Oke teman-teman ya, ini lagi pada nyengir nih ya. Oke teman-teman, 1, 2, 3. Oke, akhirnya untuk presentasi kali ini kita akhiri. Terima kasih Bu Ketua Kelas, terima kasih Mbak Farah, terima kasih teman-teman sekalian atas kehadirannya. Insya Allah kita ketemu di minggu depan. Insya Allah minggu depan yang akan berpresentasi adalah Ibu Ketua Kelas ya. Bu Ketua Kelas ini dia nanti akan menggunakan aplikasi Prezi ya, Prezi dalam presentasinya ya. Prezi, teman-teman mungkin tahu Prezi, itu aplikasi yang di tahun 2013 waktu itu sempat booming ya, dia presentasi tapi sifatnya nge-zoom ya, nge-zoom aplikasinya. Kayaknya minta dibantu Pak nanti Pak. Kalau waktu kemarin Pak aku pakai Prezi, aku bilang aku udah pakai Prezi tahun 2013. Presentasi tesisku pakai Prezi ya, presentasi tesisku di 2014-2013 ya, ketika aku ambil S2 Magister Teknik aku pakai Prezi dan itu masih baru, orang jarang yang pakai gitu ya. Jadi aku udah tahu itu di tahun 2013. Tapi itu oke banget, Prezi oke banget sampai sekarang tuh oke banget tuh aplikasi. Oke, terima kasih ya teman-teman. Selamat weekend, selamat ini untuk nilai. Ini kan udah pertemuan yang ke-6 ya. Iya Pak. Dan saya minta teman-teman kan harus ngumpulin ya presentasinya untuk saya kasih nilai. Untuk teman-teman yang sudah presentasi tentunya akan saya kasih nilai gitu ya. Nah, untuk yang belum kumpulin presentasinya ya, bahannya biar saya baca-baca, nanti saya akan kasih nilai ya. Itu aja teman-teman. Happy weekend. Sampai ketemu lagi minggu depan. Sehat-sehat selalu. Kalau kurang lebihnya mohon maaf. Kalau ada kekurangannya saya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Ya.
Dah. Dah.